Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة بأن الله يغفر المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا بالدين خصوصا شيخنا وأستاذنا عبد الله الهجي عبد الله الدردم إسماعيل زيني محمد العطاس محمد أنمن محمد عوض حسن مرضها حسين مرضها شيخنا وأستاذنا مربينا بعبد الرحمن سقاب شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الجليل بن إبراهيم وصولهم وبرهم وعلى نية أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب وأن الله يختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa iqtaba asarahu wa jahada jihada ila yaumiddin. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad nazartu faqala nazartu fi qaulillahi azza wa jalla wa ma man khaba wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق وجهت نفسي في دب الهوى حتى استقرت على طاعة الله عز وجل. وثالثة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل ما معه شيء له قيمة وأقدر رفعه وحفظه. ونظرت ثم نظرت إلى قوله تعالى وما إن الله ينفد وما إن الله باق. Saudara, alhamdulillah in a'ta wa in harama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Allah taala kasih kelebihan pada seseorang, yang lain kagak, dia ada kelebihan pada dia, yang lain enggak. Sunnatullah Subhanahu wa taala memang demikian. Kasih rezeki, iya, ada yang banyakkan, ada yang dikasih ilmu, iya, ada yang banyakkan, ada yang dikitan. Dikasih istri, iya, ada yang cuma satu dari muda sampai tua, kagak nambah-nambah. Ya memang dikasihnya cuma satu, mau bilang apa? Kan begitu. Alhamdulillah in a'ta wa in harama. Nah, segala puji bagi Allah, dia kasih kayak dia kagak kayak, ya udah syukurin aja, terima kasih. Jangan gua mau mesti kayak Pak Kiai juga nih, bininya 4 gitu kan. Jangan, enggak usah. Enggak, syukurin aja apa yang ada. Karena yang kurang bagi kita itu adalah bersyukurnya. Nah, yang kurang wa qalilum min ibadi asyakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali daripada hambaku ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak nambah-nambah. Karena kagak bersyukur gitu. Ya kasih rezeki syukur, kasih ini syukur, ini bersyukur kepada Allah. Ya.
bima tayassara lana, dengan apa yang Allah Ta'ala permudah bagi kita. Emang kita tidak ada rezeki, nggak ada duit kayak orang-orang banyak, tapi kita masih punya pikiran, masih punya keringat untuk bisa bantu kebaikan, gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling memberikan dorongan, saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Hal yang berikut ini kata Hatim fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan seperti kita takut dengan macan. Kalau kita takut sama Allah, manusia takut sama Allah, bertambah dekat. Bertambah dah. Kita takut kepada Allah, bertambah dekat kita. Takut sama macan, enggak usah sama macan, memedi di sebelah situ ada memedi, kita jalan jauh. Kita menghindar, menjauh daripada apa yang kita takutin. Tapi kalau kita takut sama Allah, nempel terus kita. Bedanya begitu. Takut sama Allah, nempel. Sebentar-bentar nangis, sebentar-bentar dia sholat, sebentar-bentar dia puasa, dia takut sama Allah. Takut sama memedi, takut sama anjing. Di sebelah situ jalanan ada anjing, wah dia jalan ke sono. Kalau takut dengan sesuatu, farra minhu, dia lari, dia kabur. Tapi takut sama Allah, dia mendekat. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Orang manusia setua apapun dia tetap punya ada kemauan, ada kemauan yang menyimpang, ada kemauan kerek. Walaupun udah tua. Wa fin nafsi jismun wa fil jismi nafsun la tashibu bi syaibihi wa in kana ma fin nafsi minhu kharabu. Pada jasad manusia walaupun udah jalan udah bongkok, tapi pikiran kotor terkadang masih tetap ada. Masih tetap Nah kalau yang udah tua kan begitu, walaupun ada udah kagak kuat. Walaupun ada udah kagak kuat. Masya Allah banget ini, bagaimana gitu kan. Ya kalau yang memang namanya masih ada irodah, masih ada, tapi faqidul qudroh, kemampuan udah nggak ada, kemauan masih ada. Jadi kalau seandainya kata dia melakukan itu, bukan artinya dia takut sama Allah, karena memang tenaganya udah nggak ada. Nah kalau yang masih muda-muda begini, punya kemauan gitu kan, masih mampu tapi dia nggak melakukan, itu baru nahan nafsa, artinya dia menjaga. Masih muda kan gitu ya, masih mau kemampuan ada tapi dia tahan. Nah itu yang bagus, itu udah bagus. Maka yang paling tercela itu adalah syaikhun zanin, udah tua tapi masih main perempuan. Udah tua masih main perempuan. Udah bau tanah. Bukan yang muda artinya boleh, enggak. Muda diperintahkan untuk wanahan nafsa anil hawa. Bagaimana caranya? Ya kata Nabi, kalau masih muda 18 sampai 20 sampai 25, ya udah cepet-cepet nikah. Udah cepet-cepet nih, udah habis nikah masih gregetan aja, tambahin. Ya walaupun diam-diam gelap-gelap juga nggak apa-apa, tambahin. Begitu kan? Terus masih kurang aja, tambahin lagi. Biarin dah, wajad dah. Masih kurang juga, tambahin lagi, kurang lagi, bandot namanya itu mak. Kan begitu. Jadi semuanya agama ini kasih solusi. Solusi. Siapa orang yang menahan, siapa yang orang menahan, masih muda, tenaganya masih kuat, kemauannya masih, duitnya ada, ya dia kuat, dia tahan. Itu cakep, jempolan. Laki-laki mah bukannya nahan, emang udah lumpuh. Udah lumpuh. Tapi terjadi juga. Itu kata Nabi yang paling brengsek. Udah lumpuh, udah bau tanah, tapi masih tidak bisa, masih remnya masih belum. Itu loh, brengsek itu laki-laki. Ya kan kita itu.
Hanya kawin lagi ono. Pakai sorban merah. No. Jamaah kita orang tua kesayangan saya ono. Dia nahan fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala sudah apa dia tahan kuat selamat surga. Tempatnya di surga. Kalau aki-aki nggak dijamin. Lah dia mah udah bukan dia nahan, emang udah lumpuh. Begitu. Dia nggak mengerjakan itu karena udah lumpuh, udah apa? Cucu udah 21 kan gitu kan. Masa masih brengsek aja. Maka untuk itu fa'ajhadtu nafsi, saya tekan diri saya ini fidab ilhawa di dalam menolak hawa nafsu hatta istaqarrat, sehingga mantap udah. Ya sudah, artinya berjalan apa namanya sebagaimana biasa fi ansitatil basyariyah, pada aktivitas manusia, dia dagang, dia apa itu apa namanya, jalanin aja. Yang penting tidak menyimpang, tidak apa namanya blong remnya dalam kita mengikuti hawa nafsu. Wa in kana fi umurid dunyawiyah, walaupun apa mengikuti hawa nafsu dalam urusan dunia masih tetap nggak boleh. Kita doyan banget ini, umur udah 40, doyan banget sama apa namanya, sama duren. 3 dia makan duren, dan ntar gue lu bisa lempeng begitu kan, makan durian, makan sate, makan apa kan begitu. Enggak, ya mestilah makanlah sekedar, tapi jangan sampai 3 makan durian sendiri kan begitu. Dalam urusan dunia saja nggak boleh ikut, apalagi dalam urusan apa namanya hawa nafsu kita kepada ini apa saja. Summa anni nazarti fi hadzal khalqi faraitu kulla man mahu syai'un lahu qimah wa miqdar rafa'ahu wa hafizahu. Setiap manusia pasti ada punya sayang, ada barang yang bagus gitu kan, motor bagus dibenahin. Kalau motor emang apa namanya udah kagak ada pelatnya, bensinnya juga udah kagak apa ya, taruh di luar juga kunci-kuncinya gak ada masalah kan begitu misalnya. Jadi kalau punya barang bagus mestilah kita pelihara, kita jaga. Itu biasa pada manusia. Yang kita cintai, kita senangin, pasti kita tetapi ingat bahwa apa saja yang kita cintai selain daripada amal soleh, apabila kita mati, ini kita cakep-cakep banget gitu, nangis bukan pergi ke kuburan, dia temenin nggak kita di kuburan? Lah dia merah, dapat 3 bulan juga bibirnya udah merah lagi, bener nggak? Nah, iya. Bini kita sayang banget, dia juga sayang sama kita, mah dan lain sebagainya. Pret. Ntar juga kita mati, apa namanya, dia nangis, dia nggak bakal tiduran di kuburan. Dia pulang 3 bulan bibirnya udah merah. Nggak ada. Walaupun kita ini begitu pula, masya Allah, motor kita sayang banget. Motor kita, mobil kita, rumah kita, kucing kita, anjing kita, nggak ada yang nemenin. Maka yang perlu dicintain adalah amal soleh. Kita masuk kuburan, dia masuk bareng-bareng kita. Nah itu, ngaji kita ini masuk ke dalam bareng-bareng sama kita, karena amal soleh. Kalau yang kita punya mah, rumah bagus, ntar gue tempatin orang. Oke, masih anak kita, ntar udah sampai cucu, udah kebelet apa dijual, dipakai Cina bisa tuh rumah. Tapi yang bisa nemenin kita, ngikutin kita adalah amal soleh. Artinya apa? Kalau menjadi 10.000, ada apa nih, janda tua omongannya nih, ada janda tua kasih buat beli sirih. Nah itu yang bakal ngikutin kita di akhirat. Itu masuk terus ke kuburan. Iseng-iseng di rumah baca kulhu 3 kali, kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada orang, enggak ada yang dengar apa, baca 3 kali udah terus tidur. Nah, itu yang bakal ngikutin kita. Bukan kita nyanyi segala jepongan segala apa. Haji Asim nih suka banget sama jepongan kan. Aduh. Dulu apa kata Allah? Tsumma nazartu ila qaulillahi azza wa jal, ma indallahi yanfad wa ma indallahi baq. Apa ya, wa ma indakum, apa saja yang kita miliki dan lain sebagainya pasti semuanya akan sirna.
Wa ma indallah, apa yang kita simpan, kita titipkan sama orang, sama janda-janda itu, orang anak yatim, fakir miskin, itulah yang bakal buat kita. Wa ma indallah, yang kita taruh di sisi Allah walaupun sekecil, itulah yang buat kita ngikutin ke kuburan. Apa yang kita punya, mobil, rumah, apa aja, barang emas apa, ya udah, kita mati gue nggak ketahuan. Bahkan kalau anak-anak bisa pada berantem tuh anak, mana yang punya bapak, yang mana yang punya bapak. Kalau saya tinggalin tongkat, ada 10 tuh rebutan dah. Kalau saya mati ada tongkat gitu, nggak ada tongkat rebutan, nggak apa-apa sudah. Lu yang mana ntar, lu kagak pada mau. Saya masih hidup aja nggak mau, apalagi udah mati. Itu bawa tuh tongkat orang atu. Lah ya kagak bakal dibawa ke kuburan, paling saya minta satu dibawa kuburan nanti kalau meninggal. Fakullama waqa'a ma'i syai'un qimatun wa miqdar wajjahtuhu ilallah liyabqa indahu mahfuzan. Maka apabila saya mempunyai sesuatu barang yang antik, barang yang mahal, maka aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga. Kalau di dunia pasti bakal rebutan. Nah, dititipkan kepada Allah pasti terjaga. Fa waqa'a ma'i syai'un lahu qimah, apabila ada sesuatu yang punya nilai, maka aku titipkan kepada Allah, aku arahkan kepada Allah supaya terjaga. Ada seorang ulama sebetulnya tergolong orang kaya juga, ada orang kaya, tapi di rumahnya bangku kagak ada, tikar juga nggak ada. Ya naik kursi begitu ya, seperti bagaimana biasa, nggak ada. Hambal permane kagak, ya ada tikar-tikar rombeng aja. Ditanya sama orang-orang sekitarnya, Pak Kiai, emang nggak suka sama kursi katanya. Kan susi enak, empuk, buat tamu apa? Enggak katanya. Saya ada duit buat itu, tapi saya saya titipkan untuk buat rumah yang di sono katanya. Buat rumah yang di sono. Akhirnya omongan-omongan ini sampai kepada bininya. Lah bininya ngamuk. Bininya nggak. Kalau gitu katanya ngomong dong, katanya Kiai katanya tahu punya simpenan katanya di sono. Ya orang namanya orang perempuan mah udah curiga aja kalau begitu kan. Dengerinnya loh nenek-nenek, di akhirat itu kita perlu rumah, kita perlu peralatan rumah. Siapa yang bangunin kalau kita nggak bangun? Surga rumah kita di istana, siapa yang bangunin kalau kita nggak bangun? Kita dikasih hidup ini untuk membangun rumah di surga. Maka saya arahkan uang saya ini seharga kursi, saya amal jaraikan di masjid buat rumah saya, buat kursi saya di akhirat. Oh begitu katanya Pak, kan begitu kan. Nah, maka jangan marah mulu nenek-nenek. Dikit-dikit ngasih janda dicurigain. Jandanya juga udah nenek-nenek, bukan janda muda. Kalau janda muda urusan saya itu mah, kan begitu. Iya. Jadi wajah tuh apa katanya? Wajah tuh ilallah liyabqa indahu mahfuzan. Aku arahkan ke jalan Allah supaya terjaga. Kalau di dunia ya pakaian barang baru doang, bukan main licin. Lama-lama udah dicakarin kucing, kalau kursi ya jelek aja udah. Baju bagus apa, entar lama-lama juga jadi topok kan begitu. Tapi apa yang kita titipkan, apa yang kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mahfuzan, dijaga, bahkan dilipat gandakan. Duit aja bisa ngomong. Duit aja bisa ngomong. Ya Rabbi inni qalilun fakatsarni. Ya Allah, aku cuma 10.000 katanya. Kecil banget, tetapi dengan sebab orang ini kasih ke jalan engkau, maka menjadi 100.000. Inni qalilun fakatsarni. Sesungguhnya aku ini cuma 10.000, tapi tatkala sampai ke tangan Allah menjadi 100.000 balasannya. Itu yang bakal ngikutin kita ke kuburan. Bukan bini yang cakep, bukan mobil yang mewah, apalagi rumah, kucing pakai dibeli pakai yang ada 20 juta ya. Allahu Akbar.
Kemudian ini nazartu ila hadzal halqi faraitu kulla wahidin minhum yarju ilal mal wa ilal hasab wa sarab wa nasab nazartu fiha fa iza hiya la syai'. Banyak kan manusia melihat kepada harta. Raitun nasa qad malu ila man indahu malun faman la indahu malun fa'anhun nasi qad malu. Namanya harta, siapa sih yang kagak? Udahnya apa namanya manis, kehijau-hijauan, waduh bukan main. Semuanya Pak, nggak ada yang menolak. Iya. Kemudian wa ilal hasab, kepada posisinya. Dia jadi lurah, dia jadi camat, dia jadi ini, jadi pejabat, gajinya gede dan lain sebagainya, terhormat. Iya. Terhormat, pensiun dan lain sebagainya, akhirnya ngampleh. Akhirnya stroke, udah nggak akan selama-lamanya. Kemudian wasyarab, buat saya keturunan ini, keturunan ningrat, darah biru, darah coklat, darah kelabu kampret, apa saja, nggak ada yang ada manfaatnya. Keturunan keturunan nabi dan lain sebagainya, tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak beramal. Dia mau keturunan nabi, emang kita keturunan siapa? Lah semuanya juga kayak keturunan Nabi, nggak ada manusia di kolong langit ngecek peyang pun keturunan Nabi, saudara. Kalau mau tahu, ngecek peyang aja keturunan paling kagak engkong kita adalah Nabi Nabi nggak? Iya Nabi, semuanya nggak ada. Mau inilah keturunan Nabi, enggak, semuanya kita keturunan Nabi. Cuman dia ada yang keturunan Nabi Muhammad, kita ada yang keturunan Nabi Nuh alaihissalam, keturunan daripada paling tidak engkong kita sampai kepada Nabi ada, enggak ada, semuanya keturunan Nabi. Maka diajaklah oleh para nabi, oleh engkong kita para nabi untuk menghamba, untuk beribadat kepada Allah. Cuman sebagian besar kupingnya ditekep, enggak dengar. Orang manusia primitif yang berada di hutan, ya dia enggak kenal Tuhan, enggak ada yang ngajarin, enggak ada yang ngasih tahu. Enggak ada yang ngajarin, enggak ada yang saya tahu. Dia kagak bertuhan, atau dia bertuhan kepada pohonan yang gede, dia minta begitu. Ya karena dia enggak kenal sama Tuhan. Dia enggak kenal sama Tuhan. Enggak ada yang ngajarin. Tapi kalau ngajarin, kasih Pak, ini kita begini, mungkin dia tahu. Mungkin dia sadar. Kenapa? Al-maulud, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pada dasarnya setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bersih. Itu kan? Artinya apa? Dia masih lahir, anak masih berpegang dengan janji ruh kita kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala tiupkan ruhnya ke dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum, hai anak manusia, bukankah aku Tuhan kamu? Kita manusia itu, mau anak encek, mau anak Kristen, mau anak orang-orang primitif dalaman Papua, bilang apa? Bala, iya ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Keluar aja ada di hutan, keluar aja ada di kampung sawah, kan gitu. Akhirnya apa? Dia ngikutin cara orang kampung sawah. Dia berada di Eropa, ikutinlah cara Eropa. Dia ada di sekitar kita, ikutinlah cara kita. Maka teruslah menyampaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia selagi belum sampai ajaran kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan siksa manusia sehingga sampailah utusan kami kepada mereka. Diajarin. Pak Iwan, ini begini. Lah ini Pak Iwan juga kalau saya kata di dalaman Sumatera terus, boleh masih begitu, masih mentah lagunya. Tapi dia bawa kemari, diajak ngaji, Mas Sobari kemari, baru di sini saya mandiin. Wah, bukan main sekarang mah cakep. Kan gitu. Cakep sekarang mah. Iya. Cakep. Wa mal hayatu li ahliha siwa qisamin wa masaidu siwar radi bima qasama wa mal hayatu ahliha siwa qisamin. Hidup manusia itu pada dasarnya sudah menjadi ketentuan Allah, dibagi-bagi jatahnya, bininya, hartanya dan lain sebagainya, berapa usianya, selesai. Generasi kedua berikut begitu juga, generasi begitu juga. Wa masaidu, siapa yang paling bahagia?
Wa sa'idu siwarradi bima qasab. Yang bahagia adalah yang legowo dengan pemberian Allah. Bukan karena kaya, bukan karena ganteng, bukan karena ini apa. Yang bahagia adalah yang ridho, senang dengan ketetapan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.